Pernahkah Anda merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh pasangan Anda? Setiap usaha yang Anda lakukan seolah tak pernah cukup untuk mendapatkan perhatiannya, dan pada akhirnya Anda merasa lelah berjuang sendiri. Dalam situasi ini, wajar jika timbul keinginan untuk membuat pasangan menjadi lebih peduli, bahkan terobsesi dengan Anda. Namun mencoba mengendalikan perasaan orang lain bisa menjadi jalan yang salah dan justru akan memperburuk keadaan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, jawabannya justru terletak dalam mengendalikan diri sendiri. Dengan memahami prinsip stoikisme, saya menyadari bahwa kekuatan sejati dalam hubungan bukanlah tentang mengubah orang lain, melainkan tentang memfokuskan perubahan pada diri sendiri. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana stoikisme dapat membantu kita dalam menghadapi pasangan yang tidak menghargai. Pertama, fokus pada diri sendiri, bukan dia. Salah satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari stoikisme adalah bahwa kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dulu saya selalu berusaha membuat pasangan memperhatikan saya, melakukan hal-hal kecil yang menurut saya akan membuat mereka menghargai kehadiran saya. Namun semakin saya berusaha, semakin saya merasa tidak diperhatikan. Hal ini hanya membuat saya merasa semakin kecewa dan frustasi. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yakni pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Saya mulai mengalihkan perhatian saya dari upaya membuat pasangan terkesan ke usaha untuk memperbaiki diri. Saya mulai fokus pada pengembangan diri, menemukan kebahagiaan dari dalam, dan memperkuat rasa percaya diri. Tanpa saya sadari, ketika saya berhenti mencari perhatian dari pasangan, mereka mulai menyadari perubahan saya dan mulai memberikan perhatian yang dulu saya idamkan. Ketika kita fokus pada diri kita sendiri, kita menarik orang dengan energi positif yang kita pancarkan, bukan karena kita memaksa mereka untuk menyukai kita. Prinsip ini mengajarkan saya bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama yang perlu diambil jika kita ingin dihargai oleh orang lain. Kedua, mengendalikan emosi dengan rasionalitas. Sebelum mengenal stoikisme, saya seringkali membiarkan perasaan saya dikendalikan oleh perilaku pasangan saya. Ketika mereka tampak tidak peduli atau tidak menghargai, saya merasa marah, sedih, dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Saya merasa bahwa kebahagiaan saya bergantung sepenuhnya pada bagaimana mereka memperlakukan saya. Setiap kali pasangan saya tidak merespon dengan cara yang saya inginkan, saya merasa terluka dan kesal seolah-olah mereka bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Perasaan ini sangat melelahkan, dan hubungan saya menjadi semakin tidak seimbang. Namun stoikisme mengajarkan saya untuk berpikir dengan rasional dan mengendalikan emosi saya. Saya mulai menyadari bahwa perasaan saya seharusnya tidak dipengaruhi oleh tindakan orang lain, terutama ketika itu di luar kendali saya. Alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap pasangan, saya mulai mempertimbangkan apakah perasaan marah atau kecewa tersebut benar-benar dibenarkan. Saya mulai berpikir lebih logis dan menilai situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Dengan mengambil kendali atas emosi saya menjadi lebih stabil secara emosional, yang pada akhirnya membuat hubungan kami lebih harmonis. Menariknya, ketika saya mulai lebih tenang dan rasional, pasangan saya mulai merespon dengan cara yang lebih positif. Mereka melihat saya sebagai seseorang yang tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan, dan ini justru membuat saya lebih dihargai. Orang secara alami tertarik pada seseorang yang memiliki kendali atas emosi mereka. Dan ini adalah salah satu kunci untuk membuat pasangan lebih tertarik dan terlibat dalam hubungan. Ketiga, menciptakan batasan yang sehat. Sebelum saya memahami pentingnya batasan, saya seringkali memberikan segalanya dalam sebuah hubungan tanpa mempertimbangkan apakah itu layak atau tidak. Saya selalu berpikir bahwa dengan memberi lebih banyak, pasangan saya akan menyadari betapa saya mencintai mereka dan akhirnya akan menghargai saya lebih. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika saya terus-menerus memberikan tanpa meminta imbalan yang sepadan, pasangan saya mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan perlahan-lahan mereka mulai kehilangan rasa hormat terhadap saya. Stoicisme mengajarkan saya bahwa penting untuk menciptakan batasan yang sehat dalam setiap hubungan. Dengan memiliki batasan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan menerima perlakuan yang tidak pantas. Saya mulai menetapkan standar bagi diri saya. Saya menentukan hal-hal yang saya anggap penting dan tidak akan berkompromi dalam hal tersebut. Misalnya, saya mulai menuntut penghormatan terhadap waktu dan usaha saya. Jika pasangan saya tidak menghargai hal-hal tersebut,
Saya dengan tegas mengkomunikasikannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas saya. Yang mengejutkan, ketika saya mulai menetapkan batasan yang jelas, pasangan saya justru mulai lebih menghormati saya. Mereka menyadari bahwa saya adalah seseorang yang memiliki nilai dan tidak akan diperlakukan sembarangan. Ini juga mengajarkan kepada mereka bahwa hubungan bukanlah tentang mengambil keuntungan dari satu pihak, tetapi tentang saling menghargai dan menghormati. Dengan menciptakan batasan yang sehat, saya merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dalam hubungan, dan ini justru meningkatkan kualitas hubungan saya. Keempat, keberanian untuk melepaskan. Salah satu pelajaran paling penting yang saya pelajari dari stoikisme adalah keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagi saya. Sebelumnya, saya sering kali terjebak dalam hubungan di mana saya merasa takut kehilangan pasangan. Sehingga saya terus berusaha mempertahankan hubungan tersebut meskipun tidak sehat. Saya berpegang teguh pada harapan bahwa jika saya terus berusaha, pasangan saya akan berubah dan mulai menghargai saya. Tetapi semakin saya mencoba, semakin saya merasa lelah secara emosional dan akhirnya saya merasa terkuras habis. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apakah seseorang tetap bersama kita atau tidak, melainkan pada bagaimana kita menerima keadaan yang ada. Saya belajar bahwa ada kekuatan besar dalam keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani tujuan kita. Ketika saya memutuskan untuk berhenti mengejar pasangan saya, berhenti berharap bahwa mereka akan berubah, dan mulai menerima kenyataan bahwa saya bisa bahagia tanpa mereka, saya merasakan kebebasan yang luar biasa. Saya tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran emosional yang menyakitkan. Ironisnya, ketika saya berhenti memaksakan diri untuk mempertahankan hubungan, pasangan saya mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Mereka menyadari bahwa saya tidak lagi tergantung pada mereka untuk kebahagiaan saya, dan ini justru membuat mereka merasa kehilangan. Keberanian untuk melepaskan yang sebelumnya saya anggap sebagai kelemahan, ternyata menjadi salah satu kekuatan terbesar saya. Ketika kita tidak takut kehilangan, kita menjadi lebih berharga di mata orang lain. Kelima, meningkatkan diri tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perjalanan saya mempelajari stoikisme, saya juga belajar bahwa kebahagiaan dan rasa penghargaan tidak boleh datang dari pengakuan orang lain. Dulu saya selalu berharap bahwa setiap usaha yang saya lakukan untuk memperbaiki diri akan mendapat pengakuan dari pasangan saya. Saya berpikir bahwa jika saya menjadi lebih baik, baik itu dalam penampilan, sikap, atau karier, pasangan saya akhirnya akan melihat nilai saya dan menghargai lebih. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya meskipun saya terus berusaha meningkatkan diri, pasangan saya tetap acuh tak acuh. Stoikisme mengajarkan saya untuk tidak mengaitkan hasil dari usaha saya dengan apa yang orang lain pikirkan. Saya belajar untuk meningkatkan diri karena itu penting bagi saya, bukan karena saya ingin membuat pasangan saya terkesan. Proses ini membutuhkan perubahan pola pikir yang signifikan. Saya mulai menilai diri saya berdasarkan kemajuan pribadi, bukan reaksi orang lain. Saya mendalami hobi-hobi baru, memperdalam pengetahuan saya, dan meningkatkan kesehatan saya, semuanya demi kepuasan pribadi. Saat saya berhenti mengejar pengakuan dari luar, saya mulai merasa lebih utuh dan percaya diri. Menariknya, saat saya tidak lagi membutuhkan validasi dari pasangan saya, mereka justru mulai memperhatikan perubahan dalam diri saya. Mereka mulai melihat saya sebagai individu yang mandiri dan tidak bergantung pada mereka untuk kebahagiaan. Ini membuat mereka lebih tertarik karena secara alami orang merasa tertarik pada mereka yang memiliki kehidupan dan tujuan yang kaya tanpa bergantung pada pasangan. Pada akhirnya, meningkatkan diri tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan adalah cara yang ampuh untuk membuat seseorang lebih menghargai Anda. Keenam, berhenti memaksakan dan mulai menerima. Salah satu pelajaran paling mendalam dari stoikisme adalah pentingnya menerima keadaan yang di luar kendali kita, termasuk perasaan dan tindakan orang lain. Saya dulu memiliki kebiasaan untuk terus-menerus memaksakan kehendak saya dalam hubungan. Jika pasangan saya tidak menunjukkan perhatian yang saya harapkan, saya akan memulai pembicaraan yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka. Saya berharap dengan memberitahu mereka apa yang saya inginkan, mereka akan berubah dan mulai lebih menghargai saya. Namun, semakin saya memaksa, semakin saya merasakan resistensi dari pasangan saya. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa usaha untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita hanya akan menghasilkan frustrasi. Saya mulai belajar untuk melepaskan kebutuhan saya untuk mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya. Saya berhenti memaksakan perubahan pada pasangan saya
Dan sebagai gantinya, fokus pada menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka bertindak. Penerimaan ini bukan berarti saya menyerah, tetapi lebih kepada sikap realistis terhadap batas-batas kendali saya. Yang menarik, ketika saya berhenti mencoba mengendalikan segalanya, hubungan kami menjadi lebih santai dan harmonis. Pasangan saya merasa lebih bebas untuk menjadi diri mereka sendiri, dan ini justru memperbaiki komunikasi kami. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan dalam menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa memaksakan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita berhenti mencoba memaksakan perubahan, pasangan kita seringkali merasa lebih bebas untuk berkembang dan menunjukkan penghargaan dengan cara mereka sendiri. Ketujuh, menghargai kemandirian emosional. Stoikisme sangat menekankan pentingnya kemandirian emosional. Dulu, saya seringkali mengharapkan pasangan saya untuk memenuhi semua kebutuhan emosional saya. Saya ingin mereka selalu ada saat saya membutuhkan dukungan, dan saya berharap mereka memahami setiap perasaan saya tanpa saya harus mengungkapkannya. Namun harapan seperti ini seringkali tidak realistis dan justru menimbulkan kekecewaan ketika tidak terpenuhi. Melalui stoikisme, saya belajar bahwa kemandirian emosional adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Saya mulai memahami bahwa pasangan bukanlah sumber utama kebahagiaan atau ketenangan saya. Saya sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perasaan saya. Ketika saya mengambil tanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan kestabilan emosional saya, hubungan saya dengan pasangan menjadi lebih seimbang. Saya tidak lagi bergantung pada mereka untuk mengatasi setiap masalah emosional yang saya hadapi. Kemandirian emosional juga memberi saya kekuatan untuk menghadapi situasi sulit dalam hubungan dengan lebih bijaksana. Ketika pasangan saya tidak ada di sana untuk mendukung saya pada saat-saat tertentu, saya tidak merasa hancur. Saya bisa tetap tenang dan stabil karena saya tahu bahwa kekuatan saya datang dari dalam diri saya sendiri. Kemandirian ini membuat pasangan saya melihat saya sebagai individu yang kuat dan dewasa, yang pada akhirnya meningkatkan rasa hormat dan penghargaan mereka terhadap saya. Ironisnya, ketika kita tidak lagi tergantung secara emosional pada pasangan kita, mereka justru menjadi lebih terikat secara emosional kepada kita. Kedelapan, keindahan dalam keheningan. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan dalam hubungan adalah tetap tenang dan diam di saat kita merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dulu, setiap kali saya merasa tidak diperhatikan, saya akan langsung bereaksi dengan mengeluh, mengkritik, atau bahkan memulai pertengkaran. Namun stoikisme mengajarkan pentingnya keheningan dan pengendalian diri. Saya belajar bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan kata-kata atau emosi yang meluap-luap. Dalam hubungan saya mulai berlatih untuk tetap tenang di saat-saat sulit. Ketika pasangan saya melakukan sesuatu yang mengecewakan, saya tidak lagi langsung bereaksi. Saya mengambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dan merenungkan apakah masalah ini benar-benar layak diperdebatkan. Dengan melakukan ini, saya menemukan bahwa banyak konflik dapat dihindari hanya dengan berdiam diri. Keheningan ini tidak hanya memberikan saya waktu untuk berpikir lebih jernih, tetapi juga membuat pasangan saya lebih menghargai kedewasaan saya dalam menghadapi situasi.